Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dan para sahabat dimanapun kita berada, salam sehat. Tentunya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang maha baik, kami akan mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami mengerti sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, kami ambil dalam kitab Roma pasal 5, ayat 2 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai di sana pembacaan renungan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menurut sebuah survei yang pernah kami baca dikatakan bahwa ketika manusia kehilangan pengharapan di dalam kehidupan, maka yang didapat adalah keputusasaan. Kenapa banyak orang di dalam kehidupan saat ini banyak berputus asa? Itu dikarenakan karena dia tidak punya pengharapan di dalam kehidupannya. Dalam sabda Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang percaya di Roma, Paulus menyampaikan bagaimana sebenarnya setiap manusia, setiap individu yang ada di dunia ini sudah mendapat pembenaran di dalam kasih karunia yang Allah sampaikan. Manusia berdosa, akan tetapi ketika manusia berdosa, anugerah Allah itu Allah nyatakan. Maka anugerah itu telah sampai dan membuat setiap orang menjadi dibenarkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi setiap orang yaitu ujian di dalam kehidupannya. Ujian terbesar kita apa? Ujian terbesar kita yaitu bagaimana kita terlepas dari namanya belenggu dosa. Banyak orang berkata bahwa ujian terbesar di dalam kehidupannya adalah ketika dia tidak makan. Ada orang juga berkata ujian terbesar di dalam kehidupannya yaitu ketika dia kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun fakta dan realitanya, ujian terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa. Dalam sabda Tuhan ini, jelas dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ketika kasih karunia sudah Tuhan Allah berikan kepada kita, maka ada sebuah pengharapan, di mana pengharapan menjadi sebuah kekuatan yang harus dimiliki setiap orang dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupannya. Dan pengharapan yang diharapkan oleh setiap orang adalah bagaimana kita mampu bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana kita kuat menghadapi kesengsaraan. Bagaimana kita bertekun ketika ujian dan tantangan datang ke dalam kehidupan kita.
Karena apa? Karena kita sudah dibantu oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Makanya dikatakan dalam ayat yang ketiga dan keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita menghadapi persoalan, kita mempunyai anugerah yang Tuhan nyatakan, sehingga kita bertekun menghadapi kesengsaraan. Secara sederhananya, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak memalingkan mukanya dari kita ketika kita dihadapi oleh ujian di dalam kehidupan. Karena Tuhan memperhatikan, karena Tuhan melihat, karena Tuhan bersama dengan kita, maka kita mempunyai ketekunan dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, sahabat, saudara, dan teman-temanku yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kami membuat sebuah tema yang menarik, yaitu berpengharapan dalam ujian. Bagaimana orang yang percaya di dalam kehidupannya, ketika ujian datang ke dalam kehidupannya, tapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Banyak orang ketika ujian datang dia kehilangan pengharapan. Tapi lewat firman ini, apapun ujian yang ada di dalam kehidupanmu, entah engkau ujian sekolah, entah engkau ujian untuk mendapatkan pekerjaan, entah engkau ujian untuk mendapatkan cita-cita yang kamu harapkan untuk masuk kepada perguruan tinggi. Tetapi yang terpenting dan terutama adalah di dalam ujian yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, engkau menghadirkan Tuhan. Engkau menjadikan Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupanmu. Jangan engkau mengandalkan pikiranmu, jangan engkau mengandalkan kekuatanmu, tetapi engkau andalkan di dalam kehidupanmu adalah Tuhan semesta alam. Maka apapun yang kamu hadapi, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, yakin dan percayalah, tetap melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 23 ayat ke-18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Harapan kita yaitu di dalam Tuhan. Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Karena semuanya ada di dalam Tuhan, berarti jadikan hidupmu berada di dalam Tuhan. Itu sederhana. Bapak Ibu, dalam ayat yang keempat sampai yang kelima jelas dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau boleh dikecewakan manusia, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan, bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah pembenaran daripada Tuhan, dia senantiasa hanya berharap di dalam Tuhan. Ketika ujian datang ke dalam kehidupannya, dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan menjadi satu-satunya sumber di dalam kehidupan. Oleh karena itu teman-teman, sahabatku, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di masa-masa pandemi ini banyak tantangan dan persoalan datang. Banyak pergumulan kita, banyak ujian yang nyata ke dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting dan terutama, engkau tidak boleh lari daripada masalah. Engkau boleh katakan, silahkan datang masalah, karena Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Silahkan persoalan datang ke dalam kehidupanmu, tetapi yakin dan percayalah, Tuhan menyertai kehidupanmu. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, apapun yang kau hadapi di dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap orang yang senantiasa mendapatkan tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan.
Bantu mereka ya Bapak, topang mereka. Bagi orang-orang adik-adik kami yang akan mengikuti ujian sekolah, bantu mereka ya Bapak. Jadikan mereka hanya berpedoman kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati dan semangat untuk menyambut Natal. Amin.